Yes. Kalau tadi kan ideal cocok berinvestasi dengan time frame jangka waktunya 1 sampai 3 tahun. Yes. Nah, untuk khusus produk reksadana pendapatan tetap ini itu sebaiknya atau idealnya untuk profil resiko yang seperti apa ketika dia memilih produk reksadana pendapatan tetap? Nah, balik lagi kalau kita minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu kita bahas reksadana pasar uang itu untuk sangat konservatif. Kalau reksadana pendapatan tetap itu konservatif, yang notabene modalnya nggak terlalu drop banget, tapi juga kenaikannya juga nggak tinggi-tinggi banget. At least stabil lah untuk tingkat timbal hasil dengan risiko. Karena kita next akan bicarain lagi resiko yang lebih tinggi lagi dibandingkan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. So jawabannya adalah konservatif. Oke, ingat teman-teman, idealnya untuk reksadana pendapatan tetap ini cocok untuk profil resiko konservatif. Dengan time frame 1 hingga 3 sampai 3 tahun idealnya. Lebih boleh, kalau kurang Mas, pertanyaan terakhir, kalau kurang dari itu berarti seperti apa? Apakah bisa di reksadana pendapatan tetap atau why not? Sebenarnya balik lagi, kita bisa melakukan adjustment. Tergantung dari profil risiko kita. Tapi kalau untuk reksadana pasar uang waktu itu kita bahas di adjust aja, misalkan walaupun meskipun profil risiko sangat agresif misalkan atau agresif, biasa di saham atau cryptocurrency misalkan ya kan, kalau di luar sana kan orang suka tuh cryptocurrency, saham, terus ada juga yang forex ya kan. Tiba-tiba untuk dana darurat kan, kalau reksadana pasar uang kan rata-rata untuk dana darurat di bawah 1 tahun. Ya udah, kalau memang udah siap dengan risiko dengan resiko dan imbal hasil yang segitu aja ya fine. Tapi kalau misalkan reksadana pendapatan tetap, ya kita mesti adjust juga bahwa masih ada volatilitas yang lumayan signifikan, tapi juga nggak sesignifikan saham. Gini, jadi penurunannya mungkin berbanding lurus lah dengan return ya, anggaplah 5 hingga 10%. I see. Oke. Mas, thank you banget thank you nih. Kalau bisa dikasih kesimpulan ketika kita memilih produk reksadana pendapatan tetap itu apa? Selain tadi time frame, kemudian apa lagi? Kita harus tentuin dulu dari profil resiko kita. Profil resiko. Karena penting mengetahui profil resiko supaya tidak salah memilih produk investasi, keikutan pom-pom dan jadinya masalah. Nah, karena FOMO dan lain hal, modal kita hilang. Itu profil resiko paling pertama. Kedua adalah tujuan keuangan. Tujuan keuangan kita plus time frame. Misalkan tujuan keuangan kita adalah let's say Mbak Cendri pengen beli Ferrari tadi ya, pengen beli Ferrari dalam waktu 2 tahun lagi. Nah, dalam 2 tahun itu tujuan keuangannya berapa sih harga Ferrari? Misalkan 5M atau 10M gitu ya. Ya udah, taruh di reksadana pendapatan tetap dan biarkan compound interest bekerja untuk Anda. Seperti itu. Thank you banget Mas untuk ngobrol-ngobrol, dapat banget insight terkait dengan reksadana pendapatan tetap. Kita udah belajar resikonya, karakteristik, kelebihan sampai kepada profil yang cocok dan juga time frame yang cocok dan ideal untuk reksadana pendapatan tetap. Mas jangan kapok-kapok ya. Tenang aja. Ngobrol-ngobrol untuk next episode lagi. Siap. Thank you Mas. Thank you banget Mbak Cendri. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol kita terkait dengan keunggulan dari reksadana pendapatan tetap. Sebelum kita tutup nih, teman-teman kalau memiliki insight-insight atau topik-topik yang menarik terkait dengan finansial atau investasi, boleh dong tulis di kolom komentar sehingga tim konten akan mengkurasi kira-kira konten ini cocok untuk kita bahas di next podcast atau enggak. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel AyoFast dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini ya. AyoFast, ayo investasi, sampai jumpa.